Halo semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gue di sini ya guys ya. Di minggu ini gue akan melanjutkan game Harvest Moon Back to Nature ya guys ya. Tepatnya di hari Senin ini dulu ya, dan nanti untuk diupload kedua harinya di hari Jumat ya. Betul, untuk hari Senin ini di tanggal 26 Mei 2025 ya guys ya. Kebetulan tanggal 26 Mei di hari Senin ini guys. Semoga hari Senin kalian setelah weekend ya, Sabtu Minggu ya, semoga Senin kalian semangat terus dan ya mendapatkan hasil yang terbaik ya dari hasil kerjaan kalian ya guys. Mau itu sekolah, mau itu kerja, pokoknya semoga menghasilkan yang terbaik ya. Oke guys, gue lanjut lagi ke gamenya ya. Kalau dari gamenya itu guys, kebetulan banget nih ada di tanggal 1 musim gugur atau fall ya. Bener-bener awal musim ini guys, di hari Senin ini ya. Ya awal musim tanggal 1 musim fall tahun kedua ini ya guys ya. Nah betul, untuk tahun kedua ini nanti akan gue jelasin ya sedikit ya. Ada beberapa tanaman atau hasil alam yang bisa kita ambil atau bisa kita jual juga, bisa kita simpan juga, bebas sih mau bagaimana aja, yang penting ini tuh ada sekitar berapa macam ya, 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 macam yang cuman hanya ada di musim fall guys, nggak ada di musim lain. Ini ketujuh tanaman ini hanya ada di musim fall ya. Untuk susu dan telur itu memang udah biasa ya, itu musim spring summer pun sama kayak gitu. Selamat pagi, aku tak bisa tidur, aku hanya terus bergerak saja, cemas akan bayinya ini. Oh guys, itu kalimat terbaru lagi sih. Asalnya kan sebelumnya tuh kalimatnya tuh apa ya, pokoknya merasa mual gitu sih. Sebelumnya merasa kayak sakit gitu perutnya katanya gitu ya. Nah sekarang hari berikutnya udah beberapa hari ke depannya udah berubah guys kalimatnya, dan menyatakan bahwa udah tidurnya kurang nyenyak karena bayinya gerak terus di dalam popor ya. Makin gak sabar guys untuk menantikan kelahirannya ya. Oke guys, gue lanjut lagi gamenya ya. Ini dia kandang sapi dulu, tadi udah dikeluarin, dan sebelumnya anjing juga udah gue keluarin juga ya guys ya. Dan ini gue ada di kandang sapi untuk menyikat dulu semua sapi dan memberi pakan ke semua sapinya ya guys ya. Betul, oke. Selesaikan dulu semua sikatnya. Setelah sikat semua dan perah juga. Oh kemarin juga tanggal 30 nya tuh, 30 samanya di hari Jumat terakhir gue upload tuh, itu tuh size sapi 5 udah ada, susunya tuh udah menghasilkan size S guys. Tapi itu memang masih kecil, tapi seenggaknya semua sapi peliharaan gue telah menghasilkan susu yang berkualitas ya pastinya ya. Dan yang pasti gue nanti akan beli di musim fall ini sekitar tanggal belasan sih guys. Iya, karena kan memang sengaja ya di tanggal belasan, dan ini tuh berarti sapi ke-6 nanti gue beli ya. Atau mungkin domba juga bisa sih guys. Apa aja sih, pokoknya bisa aja, apa aja ya. Betul, oke. Selesai. Belum ini yang terakhir nih. Mana nyangkut guys. Oke, selesai nggak sih atau masih? Oh ini masih yang sini guys, bukan yang yang ini. Oke, dapat semua ya guys. Jangan dekat pintu, kamu jangan dekat pintu guys, soalnya kalau dekat pintu tuh biasanya kadang suka keluar guys, dan masukinnya kadang rumit juga. Kalau lagi gampang ya gampang, kalau lagi susah ya susah banget guys buat masukin sapi itu ke dalam kandang. Pokoknya harus pegang bel sih kalau misalkan kita mau mengeluarkan sapi, itu harus pegang bel guys. Jadi supaya nanti belnya itu bisa buat memanggil semua hewan ternak, sapi atau domba ya. Ya sorry guys, tadi kebuang guys susu size S nya ya. Tadinya mau guys simpan ke dalam kulkas guys, tapi ternyata keburu kebuang ya, dan yang kejual hanya 4 saja. Tapi it's okay lah, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut sambung lagi ke gamenya guys. Oke, nah di sini guys ada juga ini apel ya. Apel ini hanya tumbuh di musim fall. Gue tegasin, apel hanya tumbuh di musim fall ya guys. Dan untuk madu memang itu udah mulai setiap hari juga ya. Dan untuk apel nih memang buah musim gugur. Kamu akan mendapatkan 3 buah apel setiap hari pada musim gugur ya guys. Jadi hanya musim gugur, oke guys. Jadi
memang nggak ada di musim apapun, memang ini sangat spesial di musim gugur, betul. Oke, madu apelnya apa ya, mau gue simpan aja satu-satu guys. Apel satu, mungkin madu juga satu. Jadi musim fall ini akan gue save atau gue simpan ke dalam kulkas ya, susu dan juga si madunya, madu dan juga apel satu-satu sih. Susu juga tadinya mau gue simpan, cuman tadi kan keburu kebuang ya. Dan kalau udah gini nggak akan bisa ngulang lagi, jadi ya nggak apa-apa deh guys. Oke, kita pilih semua telurnya ya, dan simpan ke dalam bin untuk dijual. Untuk telur nih biasa aja 9 guys, dan satunya untuk kayaknya dijadikan boiled eggs deh guys, karena kemungkinan guys di awal musim fall ini gue akan sibuk mengurus pertanian sih, lebih tepatnya pertanian, karena kan tanaman udah kosong dan sekarang di tanggal 1 akan membeli banyak tanaman ya. Yang pasti gue akan beli 4 bibit nih guys. Bibitnya tuh ada, tunggu, apa aja sih, ada 4 macam guys. Gue pokoknya akan membeli 4 macam, dan kemarin tuh di tanggal 1-nya kebetulan ya, gue udah membeli beberapa bibit yang ada di Won. Itu hanya ada di Won, belum ada di supermarket, yaitu green pepper atau cabai hijau, dan juga strawberry belum, kol atau cabbage. Terus musim panasnya itu nanas atau pineapple, gue beli di Won itu ya. Nah, untuk di musim fall ini gue akan coba menanam wortel. Yang wortel itu dimana harga jualnya itu ambilnya sekali panennya itu, karena kan kebetulan sekali tanam juga nih wortelnya, di sekali ambil itu 120 gold, dan penanamannya itu 7 hari penanaman guys, betul. Sedangkan untuk terong atau eggplant itu tuh panen ulang guys, jadi gue nggak akan capek-capek untuk menanamnya kembali ya. Dan ada juga dijualnya itu 80 gold sekantong, dan penanamannya selama 9 hari guys. Iya. Dan untuk berikutnya cabai hijau atau green pepper ya, itu juga kebetulan panen ulang, jadi nggak akan ribet gue untuk menanam dan memanen lagi gitu guys. Sama kayak di musim summer yang lalu, ada tomat dan juga jagung, itu bener-bener sekali aja sih ya. Dan untuk bayam atau spinach itu tuh 80 gold, itu belum bisa guys, itu harus mendapatkan 400 poin dulu gue, 400 bibit tanaman yang udah gue panen ya. Dan yang paling terakhir itu ubi atau sweet potato, ini juga panen ulang, jadi yang aman, gue gak capek-capek menanam lagi ya. Dan harga jualnya tuh 120 gold, penanamannya selama 5 hari ya, betul. Nah ini guys, ini gue udah nyampe ke sini ya. Gue akan melanjutkan yang tadi setelah madu. Tadi madu paling pertama itu apel ya, cuma ada di musim fall. Dan kini hanya ada mushroom juga di musim fall guys. Ini tuh yang pertama gue ambil tuh ada di kaki gunung Mother Hills, di tepi melewati jembatan 1 buah. Dan ini ada jamur liar, anggur liar, tumbuhnya dapat ditemukan di kaki gunung Mother Hill di dekat danau. Ada 2 buah, itu hanya ada 2 buah. Dan yang paling terakhir tuh, nggak paling terakhir sih, setelah anggur tuh ada truffle. Ini juga di kaki gunung Mother Hill di dekat danau, itu hanya 1 buah, karena satunya itu 500 gold guys. Itu untung banget, satunya truffle tuh 500 gold ya, betul. Nah gue akan lanjut ambil lagi jamur beracun, dan juga ada jamur yang dekat rumah gods dulu ya. Di dekat rumah gods tuh ada 3 jamur guys, 2 yang biasa, 1 yang beracun ya, betul. Nah ini guys, ini jamur yang bagusnya ya, yang ada di sekitar rumah gods 2 buah. Nah ini yang beracunnya guys, yang merah ini bintik-bintik tuh itu beracun ya. Ini dekat rumah gods, dan itu ada rumput liar guys, rumput hijau atau green grass di sekitar musim gugur. Setiap musim gugur, 1 ada di sekitar kolam air panas dan 1 di sekitar rumah gods. Itu rumput hijau atau green grass ya. Nah yang untuk dekat pemanen air panasnya ada 2 buah. Ada tadi ya rumput hijau atau green pepper itu dekat kolam air panas ya. Nah dan juga ada jamur ini guys, jamur biasa ini ya, jamur atau mushroom ini di sekitar kolam air panas 1 buah aja, betul guys. Nggak lebih dari 1 ya di pemandian air panas. Tapi di rumahnya gods ada 3, daerah rumahnya gods, dan tadi di Mother Hill tuh, di kaki bukit Mother Hill ada 1 buah jamur yang bisa dimakan ya. Dan itu guys beberapa macam yang bisa kita ambil di musim fall. Itu selama musim fall aja sih. Ada jamur atau mushroom ini ya, gue jelasin lagi ya, rinci lagi ya. Tumbuh liar hanya di musim gugur, dan juga dapat ditemukannya tuh
di sekitar kolam air panas 1 buah, di sekitar rumah gods 2 buah, di sekitar kaki gunung Mother Hill di tepi melewati jembatan 1 buah. Dan juga yang kedua nih, ada jamur beracun atau poison mushroom. Hanya di musim gugur aja itu juga guys dapat ditemukannya, memang ada 1 aja yang dekat rumah gods. Kamu dan juga sebaiknya tuh kita jangan masak pakai jamur beracun ini guys, karena untuk apa juga beracun ya, bahaya-bahaya juga. Ya, jadi jangan dipakai ke masakan apapun itu deh. Dan yang ketiga nih, ada anggur liar atau wild grape. Ini tuh hanya tumbuh di musim gugur dan dapat ditemukan di kaki gunung Mother Hill. Di dekat danau ada 2 buah, yang tadi yang pertama ya. Dan ada truffle, tumbuh liar di musim gugur, dapat ditemukan di kaki gunung Mother Hill. Di dekat danau 1 buah, itu benar-benar 1 ya. Oke guys, sebelum gue lanjut ke berikutnya ya, ini gue akan beli bibit dulu ya. Oke. Membeli bibit dulu di supermarket di sini ya. Ya. Itu adalah bibit buah dan sayuran. Kami jual bibit untuk fall sekarang, tapi jika punya hothouse, kau bisa menanamnya kapanpun. Sekantung 9 bibit, kau bisa makan hasil panennya atau kau bisa menjualnya. Apa ada bibit tertentu yang ingin kau beli? Hah? Iyalah, tujuan gue ke sini kan mau beli bibit. Eggplant, berapa banyak yang kau mau beli? 10 aja deh. Memang ini panen ulang, tapi ya nggak apa-apa, gue beli 10 aja cukup ya. Oke, terima kasih juga. Dan lalu carrot atau tomat, wortel, itu tuh sekali tanam ya. Jadi gue beli 10 juga deh, samain aja ya. Tapi kalau cepet habis, kemungkinan nanti di beberapa hari setelah panen akan beli lagi ke sini ya. Sweet potato atau ubi kentang atau ya, ini 10 unit seharga 3000 gold guys. Ini worth it banget sih karena panen ulang sih menurut gue. Dan ubi atau sweet potato tuh paling sebentar, selama cuma 5 hari panen ya. Oke guys, sambung lagi ya tadi ke hasil alam ya. Yang tadi itu baru sampai truffle ya. Ya, truffle tuh yang di dekat kaki bukit Mother Hill di dekat danau 1 buah, itu baru sampai situ tadi ya. Dan juga rumput hijau guys, atau ini tuh green grass ya. Tumbuh liar di musim gugur, 1 di sekitar kolam air panas, 1 di sekitar rumah gods, betul. Dan juga ada madu memang udah setiap hari, itu nggak perlu dijelasin ya, itu memang udah ada setiap hari ya. Dan cara menarik perhatian lebah tuh kita harus menanam benih yang kita dapat hanya bisa didapetin dari won guys, benih bunga ya. Dan bunga itu harus sampai tumbuh, dan nanti ada suatu-waktu sampai lebah akan tiba-tiba tiba-tiba nyamperin ke rumah gue sih, ke rumah kita ya. Dan gue tuh awal summer kalau nggak salah guys, lebahnya tuh hinggap di pohon gue ya. Nah, madu daya dan apel paling terakhir tuh apel guys, buah yang memang hanya ada di musim gugur guys. Kamu akan mendapatkan 3 buah apel di setiap hari pada musim gugur. Itu sih guys. Jadi di musim fall itu ya, yang bisa kita dapatkan dan bisa kita jual juga, ada jamur 4 buah berarti ya, jamur 4 buah. Terus ada juga jamur beracun 1 buah, ada juga anggur liar. Tunggu ya, makasih ya aku bagian nih kamu. Oke Papuri, terima kasih. Sambung lagi ya guys ya. Oke, tadi yang ketiga tuh ada anggur liar yang tumbuh hanya itu, memang ada 2. Yang keempat ada truffle yang tumbuh hanya satu-satunya aja. Dan ada rumput hijau atau green grass yang tumbuhnya tuh ada 2. Nah, ada juga apel yang tumbuhnya hanya 3. Semua bibit itu keenam hasil alam ini nggak akan bisa kita temukan selain musim fall guys. Hanya ada di musim fall. Jamur beracun, anggur liar, truffle, rumput hijau dan juga apel itu hanya ada di musim fall ya guys. Gue tegaskan sekali lagi, hanya ada di musim fall guys. Karena apa? Karena kan sesuai musimnya juga ya guys ya. Dan mungkin spring dan summer memang nggak cocok untuk tanaman-tanaman itu. Dan spring tuh cuma ada tunas bambu ya. Iya, itu hanya ada tunas bambu guys. Nanti di musim spring hanya itu aja sih, betul. Oke, saatnya gue menanam ya. Tadi di sana udah ada wortel, ada juga terong, dan ini di sini tuh bagian apa ya? Kayaknya cabai hijau guys. Dan ini yang paling terakhir tuh ubi atau sweet potato ini ya. Oke, selesai semua guys. Saatnya gue menyiram-nyiram semua hasil yang udah gue sebar benihnya tadi ya. Yang tadi pertama tuh ada wortel, keduanya di samping wortel ada eggplant atau terong, di sampingnya terong eggplant ada cabai hijau atau green pepper. Yang itu tuh bisa dibelinya di won ya. Dan yang terakhir yang paling ujung tadi yang itu
Yang bener-bener terakhir tadi gue tebar benihnya tuh sweet potato atau ubi guys. Iya. Itu seharga 120 gold 5 hari gold ya. Itu sangat untung banget guys. Panennya 5 hari, hasil harganya tuh tinggi harga jualnya ya. Jadi itu sangat menguntungkan sih menurut gue. Iya, jadi ya itu guys, ada 4 macam yang berhasil gue tanam di musim fall ini atau gugur ini ya. Oke, gue akan melanjutkan dulu, siram dulu semua tanamannya ya yang udah gue sebar benihnya. Selesai semuanya disiram, baru deh kita nunggu Zack datang dan baru masuk rumah ya guys. Karena episode ini gue yakin pasti akan agak panjang guys, kemungkinan sampai ke 20 menitan ya. Karena ya ada itu dia, memang panjang episode hari ini karena mungkin juga di awal musim ya. Jadi pasti agak lambat sih guys. Iya, agak lama gitu ya episodenya ya. Karena memang awal musim pasti akan agak lama sih, kecuali musim winter ya. Kalau winter dari awal musim sampai akhir musimnya tuh memang sangat tenang winter guys, nggak banyak kegiatan. Paling gue hanya akan menggali guys di musim winter tuh, kebanyakannya pasti ngegali tambang sih. Ya paling yang pertama tuh ini ya. Oh ini Zack udah datang, oke terima kasih Zack udah selalu ngambil barang ya. Di musim spring itu apa ya, iya itu deh guys, pokoknya gitu ya. Nanti ada macam-macam deh tugasnya guys. Di musim spring itu biasanya menanam tanaman yang enggak terlalu mahal dan juga mengambil apa ya, rebung ya, itu dekat kolam air panas. Untuk di musim summernya memang benar-benar dari tanaman guys. Iya benar-benar hasil tanaman sih. Iya. Dan untuk musim fall ada hasil alam dan hasil tanaman juga, hasil peternakan juga. Jadi ada banyak di musim fall ya. Nah untuk musim dinginnya gue selalu menggali tambang sih dari pagi sampai sore sampai malam sih. Karena apalagi gitu guys, dengan kegiatan apa-apa di musim fall itu hanya benar-benar sibuk mengurus ini ya. Iya oke guys, ini gue cek dulu apa ya hasil ini ya, bukan hasil. Gue akan cek dulu ini yang masih kosong. Love-nya memang udah banyak semua sih hewan sih guys, tinggal sapi yang belum masih kurang. Oh boros, iya pengeluaran 7.000 karena banyak beli bibit ya. Oke selesai guys. Ini geserin, nah biar lurus guys, biar pas di tengah ya. Oke dan tadi juga udah gue cek ya, udah jelas ya, udah gue select tadi ya, klik select dan itu hasilnya. Ada tanaman yang tadi gue bilang, di paling ujung ada wortel, samping wortel ada terong, samping terong ada cabai hijau, samping cabai hijau ada juga ubi. Pokoknya keempat ini akan gue tanam di musim fall ini ya, selama sampai benar-benar habis musim fall gitu ya. Oke, gue cek dulu cuaca guys, apakah cerah dari Jumat? Hujan ternyata guys, tapi nggak apa-apa karena hujan jadi gue gak perlu menyiram tanaman ya. Make about all around summer vacation, turn on the light when you watch TV and be careful not to get too close to the screen. Episode 24, the decision, no way, you're not thinking of being bait yourself. Are you? Yellow, nods. We can let yellow do something so dangerous. But is there's any other way? But think I guess nothing I say is going to change your mind. Oh, yellow, once you're decided on something, forget it right. Alright then. Then all your plan to be continued. It seems too risky, but yellow is determined. Next time, make about all around on summer vacation. Episode 25, the plan ya. See you next time. Oke, selesai ya. Dan nanti akan ketemu lagi sama gue di tanggal 2 musim fall. Itu akan gue upload di hari Jumat ya. Di hari Jumat itu di tanggal berarti 30 kali ya. Iya. 30 Mei 2025 ya guys ya, itu benar-benar akhir bulan, pokoknya tungguin aja ya. Akhir bulan tuh ya, di bulan Mei-nya gue upload di tanggal 2 musim fall tahun kedua ya. Ada ulang tahunnya Gods guys, pokoknya tungguin aja di hari Jumat ya. Di next episode pasti seru ya. Oke guys, gue rasa untuk episode hari ini cukup sampai di sini dulu ya guys ya. Nanti akan gue sambung lagi di hari Jumat di tanggal tadi gue udah bilang di tanggal 30 Mei 2025 ya guys ya. Pokoknya tungguin aja episode berikutnya. Ya itu tadi gue bilang pasti akan lebih seru guys. Ada ulang tahun Gods. Gods itu penebang kayu ya, yang tinggalnya dekat
Ya itu penebang kayu pokoknya. Kalian tungguin aja ya. Makasih. Oke semuanya, makasih udah nonton video gue. Kalian jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan tekan juga tombol loncengnya ya. Oke, gue pamit. Bye-bye.